semua, salam pengabdian. Hari ini kita disuguhkan pada menu KKN baru ya teman-teman, yaitu KKN online atau KKN daring. KKN daring atau KKN online tentunya menuai pro dan kontra, menuai positif dan negatif dari segi aspek efek dampaknya nanti. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan mengupas banyak hal tentang KKN daring. Akan kita coba kupas sedikit, yaitu tentang KKN offline atau KKN yang benar selama ini dilaksanakan. Bagaimana esensinya? Apakah hanya sebatas formalitas saja atau memang benar-benar itu KKN untuk sebuah pengabdian? Baik, kita coba colek sedikit ya teman-teman, sedikit saja mungkin. KKN ya, hakikatnya dalam Tridharma perguruan tinggi, yaitu di poin ketiga tentang pengabdian masyarakat, KKN ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapatkan selama mereka mendapatkan mata kuliah di perguruan tinggi, di bangku kelas ya, itu yang kemudian diimplementasikan atau diberikan kepada masyarakat dalam bentuk program kerja, baik itu di segala macam disiplin ilmu tentunya. Itu idealnya teman-teman. Bagaimana kemudian dengan realitanya? Ada tiga sisi atau ada tiga aspek yang kemudian ingin saya kritisi terkait dengan esensi dari KKN yang selama ini kita laksanakan. Yang pertama adalah program kerjanya teman-teman. Program kerja terkadang memang kurang tepat sasaran di masyarakat. Belum lagi ada beberapa aspek yang tidak terjangkau oleh mahasiswa. Sebelumnya saya ingin bercerita sedikit tentang bagaimana kemudian saya sebagai warga merasakan kehadiran mahasiswa KKN. Ya, jadi di desa saya, itu salah satu desa di Jawa Tengah, itu selalu setiap tahunnya menjadi langganan tempat untuk KKN mahasiswa dari satu universitas. Ya. Dulu waktu saya SMA, saya melihat bahwa mahasiswa KKN di desa saya itu terkesan tidak punya kegiatan, dan kalaupun ada kegiatan dan program itu tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya, misal kita butuhnya parenting atau pendidikan anak gitu ya, mereka memberinya apa. Kita butuhnya ini, mereka memberikannya sudut pembangunan yang sifatnya praksis, ya sudah cepat selesai, bukan program yang berkelanjutan. Ya, ada lagi yang kemudian mereka hanya kelihatan, ya mahasiswa KKN ini hanya kelihatan di program-program pengecetan pendopo desa ya, selamat datang, kemudian ada pembuatan plang-plang masjid 100 meter ke kanan, ada kemudian pembuatan nama-nama gang yang di bawahnya ada tertulis KKN dari mana gitu. Hanya sebatas itu. Ya, jadi warga di desa saya hanya menganggap mahasiswa KKN itu di situ bukan memberi pemberdayaan, bukan mengabdi, tetapi kemudian rasa-rasanya kayak mau lebaran ya, ada pengecetan ulang saja, atau hanya membuat hal-hal yang simple yang itu nggak perlu ada mahasiswa di situ pun kami bisa. Itu kata saya dulu ketika SMA. Kemudian beranjak ke kuliah, akhirnya saya terjerumus atau masuk ke dalam sistem KKN ini. Saya pun ikut KKN. Dan memang program-program yang kemudian kita canangkan ya, kemudian kita laksanakan itu kebanyakan hanya meniru program-program sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya, sehingga mahasiswa atau warga setempat itu bisa menebak nih, oh KKN ini paling nanti kayak gini seperti itu, atau oh KKN Mbak nanti ngadain ini enggak, mereka sudah bisa menebak karena memang itu kegiatan yang rutin sebelumnya pun sudah dilaksanakan seperti itu. Itu bagian dari program yang ya saya kira itu haruslah segera direvitalisasi teman-teman. Kemudian yang kedua, saya ingin mengkritisi di bagian mahasiswanya sebagai pelaku KKN utama atau utama KKN. Ya. Terkadang tak jarang saya melihat, mendengar, bahkan merasakan mahasiswa itu belum tuntas terhadap permasalahan dirinya sendiri, sehingga banyak sekali mahasiswa KKN, banyak loh ya, nggak semua, banyak, ada yang nggak kok ada, sehingga banyak sekali mahasiswa KKN yang dia seharusnya menyelesaikan masalah di masyarakat. Nah ini malah justru memberi masalah baru di masyarakat, entah itu karena belum tuntas ya terhadap dirinya sendiri, entah itu permasalahan individu dengan individu, kelompok antar kelompok, sehingga ya ini terkesan bahasa Jawanya itu wagu karena mahasiswa
yang tadi yang dinilai sebagai agent of change kayak gitu ya, yang dinilai akan membawa perubahan, justru mereka belum tuntas pada dirinya sendiri sehingga muncul permasalahan-permasalahan baru di situ. Nah, ini yang kemudian harus jadi evaluasi bersama bahwa KKN itu tidak seinstan itu. Dia butuh satu evaluasi terkait aktor pengabdiannya. Ya memang ini untuk pembelajaran memang, tetapi perlu diperhatikan juga bahwa ya pembelajaran harus diperhatikan secara matang baik dari aktornya maupun sistemnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, saya akan mengkritisi dari sistem KKN-nya. Ya mungkin ini sebagian kampus memakai atau sebagian kampus tidak, saya tidak mengeneralkan, cuma yang saya alami bahwa sistem KKN di kebanyakan ini masih kurang di beberapa sektornya, seperti pada saat pembekalan ya. Jadi sistem di KKN ini terkesan latah dan pinginnya instan ya. Dengan pembekalan yang hanya 1 bulan maksimal, 1 bulan, kampus mengharapkan mahasiswanya bisa membuat program kerja, bisa menganalisis sosial, bisa terjun dan berbaur dengan masyarakat, bisa melaksanakan program yang berkelanjutan. Itu satu yang menurut saya sangat instan sekali, dan ya kita nggak usah berekspektasi lebih lah ya. Tetapi ya itu yang kemudian diharapkan, yang kemudian akhirnya realitanya terjadi adalah 360 derajat berbalik ya dengan waktu sedemikian rupa. Harusnya ya KKN ini menjadi mata kuliah yang diberikan 2 semester sebelum kita KKN harusnya, ataupun dari awal kuliah itu harus diberikan dong tentang bagaimana KKN itu apa, pemberdayaan itu apa, seperti itu. Bukan kemudian diberikan hamin 1 bulan, hamin 2 bulan, atau bahkan hamin seminggu ya. Itu satu hal yang yang harusnya dievaluasi kayak gitu dari sistem KKN ini, sehingga mahasiswa KKN benar-benar siap saya ingin terjun di masyarakat itu, teman-teman. Jadi saya mengkritisi diri saya sendiri selaku mahasiswa, kemudian mengkritisi bagaimana program kerja dan bagaimana sistem di KKN ini. Nah, teman-teman semua, inilah realita yang kemudian terjadi di KKN offline atau KKN yang kemudian selama ini dilaksanakan. Dengan adanya realita ini, seharusnya kita bisa mengambil satu pelajaran untuk mengevaluasi agar kedepannya KKN itu bisa berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang tertera dalam Tridharma perguruan tinggi, bagaimana kemudian itu tertera dalam visi misi kampus perguruan tinggi, dan bagaimana itu tersampaikan atau tersampaikan dan kemudian tersalurkan ilmu-ilmu kita di masyarakat. Karena masyarakat itu membutuhkan satu hal yang berkelanjutan, teman-teman, bukan hanya hal-hal yang sifatnya praksis tadi, bukan hal-hal yang kemudian sifatnya pembangunan tadi, karena pembangunan mereka pun bisa. Seperti itu, teman-teman. Mari teman-teman kita renungkan baik-baik, apakah kita bersama dengan kesadaran diri kita sendiri, ataukah kemudian KKN itu hanya sebatas formalitas. Penilaian indikator bahwa KKN sukses apakah hanya sekedar dari pelaksanaan program kerja yang sudah selesai, ataukah seperti apa? Perlu adanya sustainabilitas yang itu tercerminkan dari indikator penilaian ya, karena tidak hanya penilaian yang sifatnya program kerja selesai maka KKN berhasil. Itu tidak hanya sebatas itu. Semuanya perlu sinergitas, semuanya perlu kolaborasi. Mari teman-teman selamat ber-KKN, dan KKN itu bukan kuliah kerja nyantai, bukan kuliah kerja ngepulang, bukan juga kuliah kerja ngopi. KKN juga bukan tempat untuk rekreasi yang teman-teman di situ hanya untuk liburan dan hanya menjadi tahanan rumah, kayak gitu, tahanan posko. Tetapi bagaimana kita bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di bangku perkuliahan untuk kemajuan dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Salam pengabdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.